Subscribe guys. Orin Center. Dengan hati mengembangkan potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Berjumpa lagi dengan saya Wana Kawana dalam channel YouTube-nya Miss Wari Orin Center. Nah guys, kalian tahu tidak hari ini adalah hari apa? Jadi guys, pada hari ini itu adalah hari ibu guys. Tanggal 22 Desember. Hari yang spesial bagi seluruh ibu-ibu di dunia guys. Nah, bakal ajak kalian guys untuk ngobrol-ngobrol santai dengan seorang wanita yang sukses dalam berkarir, dalam mendidik anak-anaknya guys, dan seorang bunda yang mampu mengembangkan banyak bidang guys, dirinya sendiri, mengembangkan karirnya guys, dan juga mengembangkan banyak orang guys. Nah, jadi guys, sejak dulu ya aku itu sangat mengagumi sosok beliau ini guys. Jadi dahulu itu beliau sering banget datang ke rumah guys, dan juga mendatangi ayah saya guys, karena memang ada keterlibatan pekerjaan. Dan gaya beliau yang cetar membahana guys. Dan guys, pada akhirnya saya bisa menjadi seseorang yang paling dekat dengan beliau guys. Saya mendatangi beliau kemana-mana, dan juga saya dijadikan sebagai asisten pribadi dan juga editor YouTube beliau guys. Itu adalah kebahagiaan yang besar buat saya guys. Dan semakin saya dekat dengan beliau, semakin saya mengenal beliau, semakin banyak hal-hal yang wawasan dan pengetahuan saya guys. Nah, kita tampilkan seorang Master Personality Development, Dr. Honoris Causa Ibunda Miss Wari. Memenuhi apa yang menjadi keinginan saya gitu. Alhamdulillah, semoga pertemuan kita, kerjasama kita selalu panjang ya, kita selalu bersatu. Hanya maut aja yang bisa memisahkan kita. Kreatif, aktif, kreatif, produktif dan inovatif. Oke guys, nah sekarang kita bakal langsung tanya-tanya aja guys kepada Bunda Miss Wari ya guys. Bunda, bagaimana sih cara Bunda mendidik anak-anak sampai mengantar mereka ke gerbang kesuksesan seperti saat ini? Ya itu, dari kecil saya memang membiasakan anak-anak saya itu untuk berpikir. Jadi bukan anak-anak saya aja ya, orang-orang sekeliling saya mungkin termasuk anak juga ya. Kalau ditanya misalnya sesuatu yang sangat relevan, dan saya berusaha dia tuh berpikir apapun yang dia kerjakan itu dia pikir. Awalnya misalnya gini, Ma, ada kerupuk nih didiemin aja, minyak ada apa aja. Ini kerupuk nih diapain ya? Kalau menurut kamu diapain? Kayak gitu. Jadi dia berpikir, bukan kerupuk harus begini, gini. Ya memang bisa aja sih semua. Cuman mereka jadi nggak berpikir. Mereka hanya berpikir apa yang disuruh itulah yang dia kerjakan. Ya kan Mana? Iya. Nah, jadi kita membiasakan orang-orang sekitar kita tuh biar dia kreatif gitu. Jadi guys, begitulah ya cara seorang Bunda Miss Wari mendidik anak-anaknya. Jadi beliau itu tidak mengajarkan seperti ini, tapi menyuruh anak-anak beliau untuk berpikir sendiri guys. Saya kalau mendidik anak-anak saya belajar, saya nggak, belajar gini enggak. Saya belajar sambil bermain. Yuk kita main. Sekarang cerdas cermat. Jadi tambahnya gimana? Ini begini, karena jadi kita kasih pertanyaan. Jadi dia jadinya tertantang untuk menjawab. Kemudian kita arahkan dia untuk menjadi seorang entrepreneur gitu. Jadi kita tuh kayak dulu ya, anak-anak saya masih kecil, saya buat kita di komplek PU ya, saya buat anak-anak itu kalau malam minggu berbisnis jagung bakar apa gitu, mereka belajar masak jagung bakar.
mereka kumpulkan kawan-kawan di satu komplek, masak jagung bakar, masak mie, masak apa. Jadi mereka kerja berusaha dengan gembira. Nah, sampai akhirnya juga dilanjut sampai dewasa ya. Kemudian saya juga mendidik anak saya tuh untuk orang yang berani. Saya nggak mau menakut-nakutkan anak. Dalam hal apapun saya selalu memikirkan adrenalinnya. Banyak orang bilang, masa anak baru sudah belajar manjat? Saya sudah suruh anak saya, cucu-cucu saya belajar manjat tangga gitu. Jadi dia dengan sendirinya, dia sudah sedini mungkin dia sudah berani. Saya nggak nakut-nakutin. Apa yang dia takut, itulah yang akan saya paksakan untuk dilakukan. Saya gini, dia takut sama ikan. Saya selalu berupaya bagaimana supaya dia berani sama ikan. Dia takut sama laut. Saya berupaya bagaimana supaya sering-sering bawa ke laut. Jadi saya terapi keberanian, terapi mental gitu. Itu cara saya mengembangkan anak-anak ya, sesuai dengan ilmu saya, ilmu pengembangan pribadi. Oke, jadi begitu guys, tips dan trik ya cara seorang Bunda Miswari mendidik anak-anaknya. Itu sangat cocok banget contoh buat para ibu-ibu di dunia dan juga yang sebentar lagi bakal menjadi ibu ya. Termasuk Wana nih. Wana nih sebenarnya sudah mau jadi ibu nih, tapi saya yang nggak boleh dulu. Ya. Oke Bunda, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya. Bagaimana sih cara Bunda mengembangkan karir dan juga menyeimbangkan antara karir Bunda sama kehidupan keluarga Bunda? Kasih dong tips dan triknya. Aja. Ya. Ya kalau saya merasa saya memang sukses ya. Dan usia saya yang tua, saya bisa menikmati kehidupan dan bisa melihat anak-anak saya berkembang, bisa melihat usaha saya berkembang. Ya, tapi untuk menjadi seperti saya itu tidak gampang, ya kan? Ya. Tidak, itu sangat tidak gampang. Wana sendiri kan bisa lihat kan bagaimana ya orang jam 3 mungkin tidur lelap, termasuk Wana masih tidur lelap, tapi nggak apa-apa manusianya ya gitu ya. Dan jam 3 tidur saya udah bangun, ya saya bangun, saya sholat tahajud, saya berdoa apa yang menjadi harapan hidup saya gitu ya. Saya pokoknya saatnya saya pendekatan diri dengan Tuhan. Nah, kemudian saya langsung mengerjakan yang pekerjaan yang tertunda, yang tidak ya misalnya yang tidak memakai tenaga tapi memakai otak. Misalnya saya ngetik, saya bikin PowerPoint, saya ngedit YouTube ya, saya bikin makalah gitu. Atau sambil online, saya lihat misalnya YouTube orang lain, saya lihat apa gitu. Dan karena di online itu kan, di internet itu kan semuanya pelajaran ya. Nah saat itulah saya belajar, saya mencari inspirasi. Dan kalau orang lain mungkin jam 6:30, jam 6 itu mungkin masih leha-leha ya. Nah kalau saya sudah mulai ke dapur, saya sudah membuat makanan untuk anggota saya. Itu nggak ada yang nyuruh, tapi panggilan hati saya aja gitu. Saya memang selalu berusaha belajar, menterampilkan diri apapun pekerjaan itu. Tidak bisa, saya harus belajar gitu. Karena memang sikap-sikap seorang yang mau berkembang ya, orang yang mau maju itu memang tidak berhenti belajar, selalu belajar. Saya selalu berusaha mengembangkan diri saya. Jadi tidak semua orang bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Orang lain takut, tapi saya tidak, saya berani. Orang lain berat, tapi bagi saya enggak saja. Nah, Wana kan tahu ya, kita Wana sama Rina ke Jambi, kita bertiga, yang nyetir bolak-balik tuh saya loh. Benar, saya menyimetkan diri saya tuh Wonder Woman. Jadi mungkin orang yang dengar, masa nggak percaya? Benar, mungkin hampir semua orang yang mendengar tidak percaya, tapi itu fakta. Usia saya udah 63 loh. Kalau masih muda mungkin dulu ya wajar-wajar aja. Jadi saya sikap seorang ibu
agar bisa mengarahkan anak-anak ke arah yang lebih baik dan ke arah yang lebih positif. Pertama kita harus, jadi sejak dini kita sudah menjadi sahabat sebaya ya, jangan menjadi sahabat dewasa. Kalau kita menjadi sahabat dewasa dia tidak akan bisa terbuka, tapi kita menjadi sahabat teman sebaya dia. Kita selalu dekat, ngobrol, membaca, kemudian mengkaji tentang pribadinya, tentang temannya, tentang sahabatnya. Jadi semasa hidupnya itu, dia selalu terbuka dengan kita. Jadi dia tidak mencari teman curhatan, kita yang jadi teman. Kemudian kalau dulu anak-anak saya biasakan pakai buku diary. Diary ini saya kasih pada di curahan hati dia. Suatu saat kita curi-curi, kita lihat, tapi jangan ketahuan kalau kita lihat gitu. Nah, nanti kita lihat nanti dia kesal dengan kita, kesal dengan dia benar. Tapi kita kurangin nyanyinya. Jadi kita untuk tahu gimana perasaan anak, kemudian harus memahami saya anak kita juga itu kan beda. Beri kesempatan dia bercerita, jangan pernah dipatahkan, dengarkan dulu gitu, baru kemudian kita bahas. Dia itu tertutup dengan kita, terbuka sama orang lain. Karena setelah saya pelajari ya, orang-orang sekitar saya yang gagal dengan anak-anak ini, itu pada umumnya karena ibunya terlalu menuntut dia untuk sempurna. Mungkin tidak menuntut anaknya, tapi dengan dia suka mencela orang lain, ya mengatakan sih di belakang, di depan mamanya dia sempurna. Karena dia tahu dia pasti akan kena marah gitu. Karena mamanya suka benci sekali hal yang begitu. Oke guys, begitulah ya tips dan trik dari seorang Bunda Miswari ya guys, untuk mengarahkan kepada anak-anak agar lebih positif dan juga harus menjadi teman yang baik bagi anak-anak guys, agar mereka lebih terbuka. Bunda kan selaku pimpinan umum yayasan yang sudah bercabang di mana-mana juga. Bagaimana sih Bunda tips dan triknya mengembangkan Korin Center? Gerakan kita, efisiensi kita, penggunaan waktu kita itu beda dengan orang lain. Kalau kita masih punya standar pada umumnya, kita tidak bakal bisa sukses di atas rata-rata maksudnya gitu. Itu jadi saya bilang karena saya orang yang banyak belajar, saya otodidak, sebenarnya saya otodidak. Jadi semuanya saya lakukan ya sesuai dengan keinginan saya. Korin Center itu tadinya kan hanya salon. Setelah saya lulus GM sebagai sarjana psikologi, dan saya pikir juga saya ada saya pernah ngambil di Jakarta Power kayak pengembangan pribadi. Kita sinergikan ilmu kita membuka lembaga pengembangan SDM. Jadi Korin itu tes CPNS, tes Bank Indonesia. Dia lulus dua-duanya. Misalnya dia pilih ya PNS ya. Yang bank ini banyak terkesan bagi orang bank. Minta tolong Korin ini bagaimana caranya supaya melatih ada 10 orang karyawan Bank Indonesia ya yang sudah berulang ikut tapi nggak lulus. Akhirnya dilatih sama Korin, latih lulus 9, 1 enggak. Kemudian dari 20 sampai ke orang Dolok juga 12 orang lulus 11, 1 enggak. Nah dari ini berkembang itu 2005 ya, tahun 2005, tahun 2006 ini berkembang dengan mulut-mulut. Semakin banyak orang yang belajar ke sini. Mau masuk bank belajar ke sini, orang mau PNS belajar ke sini, dan alhamdulillah itu banyak yang lulus gitu. Karena merasa sudah harus dikembangkan gitu. Akhirnya salon saya stop. Dulu banyak sekali ya yang mensupport kami untuk membuka lembaga pengembangan SDM ya, termasuk Pak Marjon itu. Dulu dia di Diknas ya, kami pendidikan luar sekolah. Dia bilang, Bu Miss, kembangkanlah Bu Miss, bikinlah ininya, bikinlah yayasan. Gimana Pak? Waktu itu saya nggak tahu loh.
oh jadi Bu Mis harus gini. Nah, itulah saya memang merasa benar orang-orang Bank Indonesia juga benar-benar membantu. Begini Bu, cara ini begini, cara begini, sampai titik koma surat aja saya diajarin sama orang-orang Bank Indonesia. Mereka benar-benar mensupport kita gitu. Dan akhirnya terwujudlah Foreign Center. Nah, outbound yang menggunakan kami itu adalah orang Bank Indonesia. Jadi orang Bank Indonesia itu benar-benar top, benar, dia benar-benar membimbing ya masyarakat. Saya merasa benar mereka benar-benar membimbing pengusaha, mengembangkan pengusaha-pengusaha yang masih lemah ya, dibantu benar sama mereka. Itu luar biasa, nggak pernah kita lupakan. Alhamdulillah sampai sekarang kerjasama kita tuh selalu terjalin baik, dan orang Bank Indonesia itu selalu menggunakan jasa kita hampir setiap tahun, baik asesmennya maupun pelatihan lainnya gitu. Memang orang Bank Indonesia itulah yang banyak membuat kita lebih dewasa. Nah guys, kalian udah nonton belum vlog kita yang sebelumnya guys, yang perjalanan kita dari Bengkulu menuju Jambi guys? Itu seorang Bunda Miswari guys yang nyetir guys. Jadi kita bakal tanya nih Bunda, bagaimana sih tipsnya Bunda itu bisa kuat gitu ya nyetir berapa jam dari Bengkulu sampai ke Muara Bumi? Bolak-balik ya. Ini lucunya yang nyetirnya bolak-balik sehat. Penumpangnya nih, ini penumpangnya sama Dina malah teler, malah sakit gitu. Dan pulang ke Bengkulu mereka pakai istirahat sakit. Justru saya enggak gitu, karena kerjaan. Karena saya harus pastikan pengurus BKOW ya. Jadi semua Indonesia dari hati. Kalau kita enjoy melakukannya gitu, kita bisa. Tapi kalau kita malas saya melakukan, nggak suka, ya itu. Ini adalah info tentang Foreign Center guys, siapa tahu Anda butuh guys. Saya nyetir dari sini ke Muara Bumi ke sini, dan kami ke Jambi, itu biasa-biasa aja, enjoy aja. Yang bingungnya Pak polisinya, waktu nangkap kita ya, waktu nangkap kita, dia bingung, lah kenapa ini kok perempuan semua? Katanya, ibu nggak takut sama apa Pak? Takut sama penjahat. Saya ini jago karate Pak, ini saya bilang ini jago silat, ini jago judo, macam-macam lah, saya karang-karang aja gitu. Ya itu takut sama hantu, ya hantunya nggak sama kita gitu. Saya tidak membatasi diri saya untuk tidak bisa. Kata-kata tidak bisa itu jarang ada di diri saya. Saya bilang sama Lina kan untuk supir cadangan sebenarnya. Jadi ibu coba dulu sampai mana. Kalau ibu nggak tahan baru kamu. Kalau ibu masih kuat ibu aja. Ya ternyata saya kuat terus. Lina aja dia aja. Jadi menikmati juga dia menikmati. Jadi gitu. Kalau kita katakan saya tidak bisa, saya capek, saya nggak mampu, pasti kita nggak bisa. Kekuatan kita itu ada pada diri kita. Kalau kita enjoy, kita senang melakukan itu, kita pasti kuat. Guys, kalau anak milenial ya, anak remaja itu udah biasa kan guys jadi YouTuber. Nah kalau ini seorang Bunda Miswari usia yang segini jadi YouTuber itu sangat luar biasa guys. Jadi kita bakal tanya-tanya nih Bunda, bagaimana sih Bunda bisa menjadi seorang YouTuber di usia yang seperti ini kan sangat langka ya? Iya. Kalau saya merasakan ya macam kesuksesan saya menjadi YouTuber itu adalah kesuksesan yang benar-benar sukses. Karena memang saya melalui perjuangannya yang menghadapi gitu. Kalau misalnya seperti saya mendapat gelar doktor honoris causa, mendapat gelar master itu kalau saya menganggap biasa aja, karena saya sudah melakukan baru saya dihargai orang lain gitu. Jadi tidak ada perjuangan saya untuk satu tujuan, itu hanya kebetulan karena saya sudah pantas untuk diberi. Tapi yang namanya YouTube itu saya benar-benar belajar, karena saya memang dari nol ya. Saya tidak sama dengan anak-anak milenial sekarang, memang sudah otaknya disetting untuk mengerti IT. Kayak warna ini, saya kasih tahu dikit aja begini, oh ya madam gini dia udah langsung tahu. Karena memang otaknya sudah disetting gitu. Kalau saya
perjuangan saya itu panjang banget ya. Saya ingin sekali 2012 saya sudah mengenal, saya sudah mempunyai itu tujuan saya cuma ngeser-ngesernya lagu Nokawita, kebetulan saya produsernya lagu Nokawita. Saya ngeser lagu Nokawita nggak naik-naik, jadi sampai saya mulai naik itu 2020 bulan Juli 2020 saya baru naik subscribe saya. Sebelum itu ya berarti 8 tahunan ya, 8 tahunan yang apa subscribe-nya hanya berapa 80 30, jadi jam tayangnya hanya 80, tidak ada yang nonton. Pengikut saya itu hanya 80 orang, nggak sampai 100 gitu. Ya, jadi saya penasaran gimana caranya, akhirnya ada kesempatan saya di Solo, ada Akademi Bisnis Digital, saya masuk di Akademi Bisnis Digital. Bagaimana supaya saya bisa? Nah, di sana yang tua paling saya sendiri. Jadi setiap ada kesempatan untuk belajar IT saya ikut. Seperti di waktu itu di DEK yang di apa itu di Kementerian Dinas, saya ikut. Saya juga diberi penghargaan di testimoni sebagai peserta tertua. Jadi saya selalu diterima di peserta tertua. Memang nggak ada yang lebih tua dari saya. Jadi saya belajar tuh anak-anak muda semua. Jadi tapi benar tidak benar. Kalau misalnya materinya 10, mungkin hanya satu yang masuk otak saya. Yang lain saya gimana sampai mungkin bingung. Kelasnya besok lari semua tetangga dulu saya. Yang lain lagi jadi korban. Gimana deh? Nah, itu perjuangan saya untuk tahu YouTube itu ya, benar-benar berjuang. Kemudian saya ikut tutorial gitu ya. Dan saya juga orang RB benar-benar ngajarin saya begini. Ya tapi namanya otak tua itu memang beda dengan otak anak-anak. Banyak yang nggak masuknya daripada masuknya gitu. Itu saya ikut di komunitas bisnis digital gitu ya. Nah, tiap pagi itu sebelum saya ikut gitu ya. Ya maksudnya ya dikit-dikit. Tim kerja Corin Center, para tutor, trainer, dan admin Corin Center guys. Support dari YouTube itu benar-benar support. Selalu ya masuk email saya, Miswari, Anda potensi untuk menjadi YouTuber, kembangkan potensi Anda. Ini kami beri kirimnya link YouTube kreator ke saya, tapi saya tidak bisa menggunakannya. Nah, tiap hari itu bertambah. Nah, udah bisa nih, nah YouTube udah bisa. Subscribe dan penontonnya udah mulai naik, tapi naiknya lambat sekali. Nah, satu video saya itu paling ditonton orang 10, 12, enggak naik, paling tinggi itu 100. Udah senang ya. Dan saya bergabung di YouTuber pemula saat itu kastukannya, pokoknya berjuang malam-malam kalau habis subuh itu kita para YouTuber gerayangan mencari ya gitu. Paling dapatnya satu ini paling banyak 100. Nah, kemudian saya nggak tahu ya, ada satu orang itu dia membentuk di grup orang 250, tapi kayaknya dia bahasanya bahasa ini translation. Saya yakin itu orang itu nggak tahu ya, mungkin sudah dikasih ampun ngelihat saya nggak pinter-pinter kali ya, nggak bisa. Itu diarahinnya, kami bergabung, diarahinnya kasih taunya cara-cara. Saya memang sependapat, tapi waktu itu saya ragu dengan masukan-masukan dia. Dia suruh saya begini. Ada kalau pemirsa baca, lihat Wonder Woman yang menginspirasi sepanjang usia. Itu sebenarnya itu idenya admin yang YouTube pemula. Mungkin dianggapnya orangnya ini tapi bego kali. Jadi kalau itu di dalam itu YouTuber mungkin diajarin kayak ngajarin anak-anak. Itu dia bilang, coba Anda buat begini Mas Wali. Tapi saya waktu itu pikir itu nggak mungkin. Saya bukan
nungguin aja orang yang mau nonton, apalagi itu 1 jam. Katanya coba dulu ini. Nah, setelah dia ngarah-ngarahin kami begitu, dia hilang, adminnya hilang. Bayangin satu grup adminnya hilang, mulai yang lain tuh. Itu tuh mungkin itu tuh hanya hacker apa segala macam. Tapi alhamdulillah saya tuh berpikir positif. Saya mau coba dulu, saya mau coba mengikuti saran dia dari judul dan dia budaya. Saya coba, saya share. Ternyata benar. Itulah yang naik itu saya membuka jalan. Saya kaget karena saya belum pernah ada pengikut sampai 200 saja nggak ada, apalagi 1.000 ribuan, 3.000, sekarang mungkin sudah 30 ribuan kali. Saya waktu itu saya kaget, nah benar ternyata ya. Padahal tadinya saya nggak pikir, saya pikir itu hanya iseng-iseng buat hadiah lah gitu. Kemudian, nah karena ini, jadi YouTube saya yang lainnya tuh naik langsung. Saya dimonet langsung, hanya berapa hari setelah itu saya langsung dimonet sama masuk gitu apa YouTube ke ini saya, ke email saya, bahwa saya sudah dimonetnya gitu. Nah, yang targetnya kan 1.000 subscriber, saya sudah jauh 4.000 jam tayang, saya jauh lebih. Nah sekarang yang menonton video saya itu sudah ratusan ribu orang, jam tayang saya itu sudah ratusan ribu, dan subscriber saya juga udah ribuan. Nah itu gara-gara itu gitu. Nah itulah kadang-kadang kalau kita mau mendengar saran orang ya ternyata ada dampak positif, dan bagi saya itu sudah luar biasa. Itu benar-benar kesuksesan bagi saya menjadi YouTuber gitu. Itu benar-benar satu hal yang benar-benar sukses yang saya raih itu, karena saya mau berjuang. Oke guys, jadi begitulah ya perjuangan seorang Bunda Miswari ya dalam meraih banyak kesuksesan dan juga menjadi YouTuber guys. Jadi begitulah langkah-langkahnya guys. Itu banyak hal yang bisa kita ambil dari kehidupan beliau ya guys. Ini benar-benar wanita yang sangat menginspirasi dan cocok banget untuk menjadi panutan kita guys. Jadi tiru guys apa aja tips dan triknya guys agar sukses, cara menjadi ibu yang baik buat anak-anak guys, dan juga cara menjadi YouTuber guys. Itu sangat perlu banget guys. Oke guys, seperti itulah bincang-bincang kita pada konten kali ini guys. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.